Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita sudah masuk di tema baru, tema 8, subtema 1. Nah, manusia dan lingkungan judulnya di subtema 1 ini. Nah, kita telah berganti tema, tapi belum cooking class. Ditunggu saja cooking class-nya insya Allah minggu depan. Senin kita mulai cooking class, besok Sabtu kalian masuk, Bapak beri pengarahan tentang cooking class-nya yang baru, tantangan yang baru, dan kelompok yang baru tentunya. Ya. Terus kita fokus dulu di tema 8 ini, kita cicil-cicil dah, cicil-cicil sembari menunggu cooking class, sembari menunggu UTS ya. Kita awali di tema 8 ini, tema 8 sub 2 ini dengan judul manusia dan lingkungan. Nah, beda dengan tema 7 ya. Tema 8 ini dominan itu kebanyakan, sebagian besar materi pada tema 8 ini tentang IPA. Nah, tentu seru sekali. Ya, kemarin tema 7 itu tentang IPS, sejarah-sejarah, wah blenger karo sejarah. Nah, ini kebanyakan di tema 8 ini tentang IPA, tentang lingkungan. Seperti apa materi yang ada di tema 8 ini? Kita langsung saja ke materi, oke. Nanti gini. Khusus di tema 8 ini, ya, di tema 8 ini khusus di tema 8, nanti materinya itu tidak usah dicatat, oke? Tidak usah dicatat, ya. Hanya materi yang Bapak suruh catat saja yang mencatat. Maksudnya apa, Pak? Jadi kan ketika di tema 7 kemarin semua sama di video ada tulisan harus dicatat, ya. Tapi di tema 8 ini tidak usah. Jadi cukup beberapa bagian saja yang dicatat. Samanya Pak Jin nanti di tengah-tengah video menyuruh kalian, ini silahkan dicatat. Nah, nanti silahkan dicatat. Ya, itu. Soalnya ada beberapa saja bagian yang penting dan beberapa lagi kelihatannya kurang penting ya. Sebenarnya penting semua sih, tapi ya yang paling penting saja yang dicatat. Oke, nanti ada soal juga soalnya. Nah, nanti biar tidak kebanyakan. Yuk kita mulai saja. Ya. Materi awal ini tentang air ya, siklus air. Ya. Perlu diketahui, bumi kita ini 70%-nya itu adalah air. Nah, dan 70% itu 97%-nya itu air asin dan 3%-nya air tawar. Ya, air asin kok air laut. Nah, gitu. Dan 3%-nya air tawar yang bisa kita minum. Air tawar, gak asin. Air asin gak bisa diombe ya. Air pantai gitu, asin. Nah, air tawar itu ya sebagian besar ada di kutub utara, kutub selatan, sing membeku. Nah, kuwi. Terus ada juga di danau, sungai dan tanah. Nah, kita pakai di tanah. Yang di tanah itu. Terus apa saja sih fungsinya air? Tentunya banyak sekali dan kita sering sekali menemukan. Ada mandi, minum, mencuci, terus menyiram tanaman. Nah, itu banyak sekali manfaat air bagi kehidupan kita ya. Seringkali kita pasti menggunakan air, dan tidak mungkin tidak ya, pasti menggunakan, itu entah untuk apapun. Nah, lalu muncul pertanyaan ya, setelah kita banyak sekali menggunakan air ini ya, terus pertanyaannya, apakah air di bumi kita ini bisa habis? Nah, kira-kira iso nggak? Mbok nggih mandi bendina, mbok nggih minum, mbok nggih nyirami, mbok nggih cuci, kira-kira bisa habis nggak? Ya, air itu. Jawabannya tidak bisa habis. Ya, karena apa tidak bisa habis? Jawabannya ini, yaitu siklus air. Siklus air itu apa sih siklus air itu? Ya, kok bisa air nggak bisa habis? Nah, apa keajaiban namanya siklus air ya? Jadi siklus air itu adalah daur air. Ya. Daur air itu perputaran air ya. Jadi air itu mengalir, nah terus kembali lagi menjadi awan, menjadi hujan lagi untuk manusia, diserap oleh tanah, kita minum dan kembali lagi seperti itu. Nah, yang pertama kita tahu ada 3 proses yang paling penting ya. Yang pertama penguapan,
ya, air di bumi itu pasti menguap. Ya, menguap karena panas matahari. Entah itu dari laut, entah itu dari tanaman, airnya mesti menguap, jadi uap. Terus terbang ke atas, terus membentuk awan, pembentukan awan ini. Setelah awan terbentuk, otomatis ketika sudah berat awannya jadi hujan. Prosesnya seperti apa sih? Prosesnya secara lengkap. Nah, yang pertama itu ada yang namanya evaporasi. Ya, ini nanti silakan dicatat kata-kata dari wajah. Namanya evaporasi, yaitu penguapan dari air laut. Ya, terus juga ada penguapan juga. Ini evaporasi ya, terus penguapan dari air laut. Ya, terus ada juga penguapan dari tumbuhan yang namanya transpirasi ya. Nah, semua uap ini, uap dari laut sama tumbuhan ini tadi, itu berlari ke atas, ya, bergerak ke atas. Dan ke atas itu ngapain dong mereka ke atas uapnya itu? Nah, ketika bergerak ke atas dan menjadi awan, nah itu namanya prosesnya kondensasi. Uap air ke atas lalu berkumpul menjadi awan itu namanya kondensasi, ya. Kondensasi terus berkumpul nih ngono nganti awannya berat. Nah, ketika awan itu sudah berat, nah dan bergerak karena angin, nah maka turunlah hujan. Itu namanya proses presipitasi ya. Jadi tadi awannya sudah berat, ya. Proses presipitasi adalah awan yang sudah berat terkena angin lalu turunlah air-air tersebut menjadi hujan. Itulah proses presipitasi ya. Nah, jadi siklus air keseluruhan seperti ini. Yang diawali dari presipitasi hujan ya. Yang berat tadi lalu diserap oleh ini lalu ke apa namanya? Ke lautan. Nah, menguap lagi. Nah, karena serangan matahari kan menguap. Jadi transpirasi lek ning tanaman, lek evaporasi ning ning danau, ning lautan ya, menguap kembali, gitu, evaporasi, terus menjadi ini, terus kondensasi ke atas menjadi awan, lalu presipitasi hujan. Nah, seperti itu siklus airnya. Ini ya, ini silahkan digambar. Oke, silahkan digambar ini. Nah, ini silahkan digambar sebagus mungkin, oke? Gunungnya digambar, wetnya digambar, soalnya penting. Pohonnya itu adalah satu proses siklus air juga, termasuk transpirasi. Nah, ini nanti silahkan digambar, dikasih keterangan seperti ini sama, ya. Keterangan ditulis yang bagus, pakai pulpen warna lah bisa. Pulpen merah keterangannya ya. Ini panah-panahnya juga. Oke, seperti itu. Ini adalah proses siklus air yang sangat jelas sekali, oke? Judulnya itu nanti. Silahkan digambar, nanti seperti biasa dikumpulkan pukul 8 ke WhatsApp-nya Pak Aji, oke? Sekian dari Pak Aji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.